Halo, aku Alif. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai memori internal dan eksternal. Yang akan aku bahas yaitu pengertian dan jenis-jenis memori. Mungkin selama ini kamu mengira memori di komputer hanyalah sekedar RAM dan hard disk. Padahal selain RAM dan hard disk masih ada jenis memori lain yang ada di dalam PC. Pada dasarnya, memori secara fisik yang digunakan pada komputer dan juga laptop dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah memori internal, sedangkan pada bagian kedua adalah memori eksternal. Apa sih yang dimaksud dengan memori internal dan eksternal? Memori internal adalah memori yang tidak bisa dicabut dari perangkat, yang kebanyakan sudah berbentuk chip dan terpasang di PCB. Dalam kata lain, memori ini sudah terpasang secara permanen. Nah, sedangkan memori eksternal adalah memori portable yang bisa Anda lepas pasang sesuka hati. Contoh memori eksternal ini ada beberapa, seperti hard disk, kartu memori, dan SSD. Kemudian jenis memori internal. Ada ROM, CMOS, DRAM, RAM, SDRAM, dan cache. Yang pertama yaitu ROM. ROM atau singkatan dari Read Only Memory merupakan sebuah memori pada komputer. Fungsi ROM adalah sebagai pengingat aktivitas yang sedang dilakukan saat komputer berjalan. Pada umumnya, ROM sering disebut juga firmware atau juga BIOS. Dan orang-orang masih tidak bisa melihat perbedaan antara RAM dan ROM. Yang kedua ada CMOS. CMOS merupakan bagian dari ROM. Fungsi CMOS ini adalah sebagai penyimpan para pengaturan dasar pada komputer. Salah satu pengaturan dasar yang menggunakan CMOS ini adalah tanggal serta jam yang ada di dalam komputer. CMOS merupakan sebuah chip yang memiliki memori sebesar 64 byte saja. Yang ketiga, DRAM. DRAM atau Dynamic RAM merupakan jenis RAM yang sering dilakukan penyegaran oleh CPU. Fungsi dari DRAM ini adalah menjaga memori pada RAM tidak cepat menghilang sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. Yang keempat, RAM. Memori RAM disebut sebagai memori yang paling dikenal pada dunia komputer. Fungsi RAM adalah menyimpan aplikasi atau software yang sedang dijalankan pada komputer atau penampung dari segala aktivitas yang ada di dalam komputer. Yang kelima, SDRAM. SDRAM merupakan bagian lanjutan dari DRAM. Keunggulan dari SDRAM sendiri adalah dari sisi kecepatannya dibandingkan dengan DRAM. Yang keenam atau yang terakhir yaitu cache. Mungkin kamu sering mendengar memori cache di bagian browser. Memori satu ini memiliki peran yang cukup besar sebagai bagian penyaringan saat menggunakan komputer. Selanjutnya, jenis-jenis memori eksternal, yaitu ada hard disk, floppy disk, flash disk, dan compact disk. Yang pertama, hard disk.
Fungsi hard disk adalah sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan juga file-file ke dalam komputer atau laptop. Hard disk juga sudah ada dalam bentuk eksternal yang fungsinya sebagai alat cadangan penyimpanan data-data yang besar. Yang kedua, floppy disk. Sebelum adanya flash disk, orang-orang akan menggunakan floppy disk atau biasa disebut disket. Disket ini berbentuk persegi dengan adanya cakram di dalamnya. Fungsi disket sendiri adalah sebagai alat untuk menyimpan data yang dapat dibawa kemana-mana. Ukuran memori dari disket biasanya tidak lebih dari beberapa MB saja. Yang ketiga, flash disk. Flash disk merupakan hasil pembaharuan dari floppy disk. Fungsi dari flash disk sendiri sama dengan floppy disk, yaitu sebagai alat penyimpanan data yang dapat dibawa kemanapun. Dari segi ukuran pun, flash disk jauh lebih besar dari floppy disk. Bahkan, kini sudah ada yang mencapai 1 terabyte. Yang terakhir, compact disk. Compact disk atau CD juga salah satu memori eksternal yang digunakan pada komputer. Fungsi dari CD adalah sama dengan flash disk dan disket, yaitu sebagai alat untuk memindahkan file dan dapat dibawa kemana saja. Selain CD, ada juga DVD. Yang perbedaannya hanyalah dari sisi kapasitas memorinya saja. Pada DVD, kapasitas memorinya jauh lebih banyak dibandingkan CD. Sekian yang dapat aku jelaskan. Semoga bermanfaat. Bye.